Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dianatul Hasimi, MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta semua rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita hanturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami dari kelompok 14 izin memperkenalkan diri. Saya, Aditya Oktareza dengan NPM 215101006 sebagai moderator sekaligus pemateri, dan rekan saya, Poppy Pertiwi dengan NPM 215101045 sebagai pemateri. Adapun topik yang akan kami bahas pada perkuliahan pada pagi hari ini yaitu mengenai peradaban Islam di Nusantara. Baiklah, saya selaku moderator akan menyampaikan materi pertama pada perkuliahan pada pagi hari ini mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Sumatera. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada saat itu, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan, rempah-rempah, dan pedagang Arab banyak yang berlabuh ke daerah lain. Letak pelabuhan yang berada di ujung pulau Sumatera ini menyebabkan daerah ini menjadi letak yang sangat strategis. Bukti tentang agama Islam masuk di Sumatera berasal dari makam Sultan Malik Ibrahim As-Saleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1270 sampai 1297 Masehi, dan makam seorang muslimah Tuhar Amisuri tahun 602 Hijriah di Barus, pantai barat Pulau Sumatera. Dan di Sumatera bagian selatan, kemunduran kerajaan Sriwijaya ini dimanfaatkan oleh kerajaan Samudra Pasai untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Adapun bukti-bukti sejarah peninggalan Islam di Sumatera, antara lain, yaitu berita Cina zaman Tang tentang adanya masyarakat muslimah di daerah kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Yang kedua, berita tentang Marco Polo yang singgah di Perlak, sebuah kota muslim di Aceh pada tahun 1297 Masehi. Yang ketiga itu berita tentang Tom Pires, tahun 1512 sampai 1515, dalam tulisannya Summa Oriental yang menuliskan bahwa di bagian pesisir Sumatera Utara dan Timur, yaitu mulai dari Aceh sampai Palembang, sudah banyak masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Yang terakhir itu dari berita dari Ibnu Battuta, yang menyatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Islam di Samudra Pasai pada tahun 1345. Nah, pada waktu itu Sumatera telah berdiri kerajaan-kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya mendapatkan serbuan dari India, maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah Islam di Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Nah, sejak awal abad Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama hasil bumi yang melimpah ruah, tentang rempah-rempah yang menarik bagi para pedagang, dan menjadi pusat lalu lintas antara India dan Cina. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Persia, Mesir, Gujarat ke Cina, melalui Barus Pansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Nah, materi selanjutnya itu mengenai kemajuan Islam di Sumatera. Ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang cepat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, syarat masuk Islam itu sangatlah mudah. Seorang hanya butuh mengucapkan syahadat untuk bisa resmi menganut agama Islam. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Yang ketiga itu, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan yang relatif damai tanpa adanya kekerasan. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Dan yang terakhir itu upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Materi selanjutnya mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang besar maupun yang kecil di sepanjang pesisir Selat Malaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Poppy Pertiwi, kepadanya kami persilahkan. Di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Loksmawe, Nanggeroy,
Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik Alaihissalam Saheh. Kekuasaan Aceh Darussalam pada 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau menurut berita Tommy Breeze 1512 sampai 1515 antara lain Siak, Kampar, dan Indragiri. Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak pada abad ke-13 dan ke-14. Kerajaan Islam di Jambi. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis, kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sarawijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses Islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas Muslim di Palembang. Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Islam di daerah Lampung tidak akan dibicarakan karena daerah ini sudah sejak awal masuk kekuasaan Kesultanan Banten. Karena itu, yang akan dibicarakan pada bagian ini ialah kerajaan Islam di Sumatera. Perkembangan budaya Islam di Sumatera. Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia, dan dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi interaksi budaya yang saling mempengaruhi. Namun, dalam proses interaksi itu, pada dasar kebudayaan setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu bentuk perpaduan budaya asli atau lokal Indonesia dengan budaya Islam. Perpaduan inilah yang kemudian disebut akualitasi kebudayaan. Islam yang semula datang di Nusantara pada abad pertama Hijriyah dahulu, mau tidak mau menghadapi kenyataan adanya beraneka warna peradaban itu, baik yang membawa itu kaum pedagang, kaum dai, ataupun kaum ulama. Tetapi, bagaimanapun juga manusia kurang sempurna keislamian. Kaum pedagang, kaum dai, ataupun kaum ulama tersebut, mereka semua meyakinkan satu rangkaian ajaran. Mungkin itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 14. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 14. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.